segera meluncur. Viral di media sosial, aksi geng motor saat melakukan pengerusakan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Pelaku berjumlah puluhan orang masuk ke dalam kantor dan melakukan pelemparan batu dan kayu ke arah kantor. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Belum diketahui motif pelaku datang merusak kantor dinas, namun akibat kejadian tersebut, kantor mengalami kerusakan pada kaca jendela. Perusakan ataupun mungkin pelemparan kantor yang mungkin diindikasi entah siapa yang melakukan pelaporan ini, kita nggak tahu, bukan menuduh entah siapa yang mana, yang jelas kami tidak tahu kepastian. Terjadilah pelemparan mengakibatkan 2 kaca narko pecah. Pihak dinas berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Asahan untuk dapat ditindaklanjuti. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang sudah masuk ke redaksi Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @vivandra 720X. Vivandra ini melaporkan, lapor Pak Polisi di Jalan Poros, Bengalon, Kutai Timur, Samarinda, rawan begal terhadap truk angkut barang membuat khawatir warga dan pengguna jalan sekitar. Mohon ditindak, Pak. Iya, kemudian informasi kedua datang dari @jtmka91. Lapor Pak Polisi di Jalan Wahidin, Kota Medan, seringkali terjadi aksi perampasan barang di pinggir jalan oleh oknum tak dikenal, membuat khawatir warga atau pengguna jalan yang lain. Dan kemudian laporan berikutnya datang dari @Nurul Ariandi 80. Lapor Pak Polisi di Jalan Cikupang, Bandung, kerap kali terjadi aksi penjambretan yang membuat warga resah. Mohon ditindak dan ditangkap pelakunya, Pak. Dan pemirsa, kini kita akan menuju informasi berikutnya. Anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka ini mengaku khilaf, namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa mengantar makanan ke kamar pribadinya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Anda dapat menyaksikan cuplikan program dan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda dapat menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Rosalin. Langsung dari iNews Center. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko berinisial GSH ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Digelandang ke Polres Metro Jakarta Timur, tersangka yang telah mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat ditampilkan di depan awak media. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka GSH dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang.
Polisi juga menyatakan dari pemeriksaan pelapor atau korban sama sekali tidak menyinggung pernyataan tersangka yang kebal hukum. Sementara itu, tersangka mengaku hilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke Kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen? Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau. Sebelumnya tersangka menganiaya pegawai wanita di toko roti yang dimilikinya di Cakung, Jakarta Timur. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara tersangka sesumbar kebal hukum. Penganiayaan berawal ketika korban menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku dengan alasan pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya.